Tipiskan ketika apa? Pertama ketika kasroh. Berarti ketika fathah dan dhamma dia tebal. Ya, tipiskan juga. Saya tulis aja, Bu. Berarti kesimpulannya begini, Bu. Ya. Tipiskan roh tiga maku sirot ketika kasroh. Jadi ketika kasroh, misalkan di sini, tipiskan. Berarti ketika fathah dan dhammah dia tebal. Nah, jadi ini tipis, gitu ya. Ini tebal. Tebal itu ketika fathah sama dhammah. Jadi ru, tebal. Terus kada ba'dal kasri haitsu sakanat. Begitu pula ro yang disukunkan sebelumnya kasroh. Berarti kalau ro disukunkan sebelumnya dhammah atau fathah, maka dia tebal. Ya. Terus habis itu yang termasuk tipis adalah kasroh. Nah, ro disukunkan sebelumnya sukun, sebelumnya kasroh. Itu termasuk yang tipis. Berarti ro disukunkan sebelumnya sukun, sebelumnya dhammah, sama ro disukunkan sebelumnya sukun, sebelumnya fathah itu tebal. Ya. Terus ro juga dibaca tipis apabila terus yang ini imalah majreha ketika dibaca imalah. Imalah itu Ibu udah pernah belajar kan? Sudah, Ustazah. Kalau ro fathah, ro. Kalau diimalahkan jadi ke re. Nah, ketika ro dibaca imalah itu tipis. Ya. Terus apalagi Bu di catatan Ibu yang dibaca tipis? Kasroh, sukun sebelumnya kasroh, sukun kasroh, dibaca imalah, terus sebelumnya ya sukun. oh sebelumnya ya sukun. Oh ini sempit ya. Nah ke atas aja. Sebelumnya ada ya sukun. Mau itu sebelum ini ro sukun, sebelumnya ya. Mau ya nyate ya. Khoir gitu ya. Atau ya mad. Contoh ya mad itu khobir. Kan itu mah ya mad ya. Nah, Yasir gitu ya. nah iya disukunkan sebelumnya ya sukun. Nah, gitu. Ini mah mad, yang ini mah lin. Tuh. Berarti sisanya tebal. Sisanya tebal. Begitu, Bu, ya. Kesimpulannya mah begitu. Di bait-bait matan Al-Jazari teh kasroh tipiskan ro ketika anu berarti sisanya tebal. Begitu. Ya. Coba kita langsung ke Qur'annya. Kalau yang bisa tipis bisa tebal, Ustazah. Oh iya, ada yang bisa tipis bisa tebal gimana? Nah, itu mah kan pengecualian, itu mah ada alasannya. Ya. Nah, coba kita ini.
Yang bisa tipis, bisa tebal. Pertama, pada kata firqin. Firkin. Mana ya Bu Amnah ya? Ada sudah, ada. Oh, Udah ada ada. ya, udah masuk. Sebentar Bu, ini kurang gede ininya, hurufnya. Saya yang bisa tebal, bisa tipis. Pertama, pada kata firqin. Oke, qafnya. Firqin. Kenapa jadi perbedaan? Ya, pertama, biasanya ro kalau sebelumnya kasroh itu Tipis. tipis, Tipis. tapi di depannya ada huruf qaf. Qaf itu huruf isti'la. Ibu masih ingat huruf isti'la teh apa aja? Yang Sod. yang ini, yang pangkal to, lidahnya go, naik. Nah, kof. Ibu ini tenggorokan nih. Terus ini langit-langit. Nah, ini tenggorokan. Nah, si pangkal lidah tuh naik ke atas ketika dilafalkan. Nah, ini lidah misalnya nih ya. Nah, ketika pangkal lidahnya naik ke atas, maka dia isti'la, Bu. Dan biasanya huruf isti'la itu ujungnya o. Kayak Huruf tebal gitu. iya, huruf tebal. Kho, go, ko, so, do. Nah, yang gitu-gitu. Yang o itu penyebab dia tebal itu karena pangkal lidahnya naik, isti'la. Nah, biasanya kalau ada huruf tipis, ro tarkik, ro sukun sebelumnya kasroh, di depannya huruf kan ro sukun sebelumnya kasroh biasanya tipis. Tapi kalau di depan ada huruf isti'la jadi tebal, kan gitu ya? Iya. Nah, terus kenapa jadi ada perbedaan? Yang menjadi penyebab perbedaan adalah ini, kasrohnya isti'la. Kalau apa? Kalau diwakofkan, Bu, diwakofkan berhentinya, misalnya nanti Ibu berhenti di firkin ya. Nah, firqo. Nah, itu mah tidak ada perbedaan kalau berhenti mah. Kenapa? Karena qafnya tidak dibaca kasroh, tapi dia disukunkan. Kalau qafnya disukunkan karena wakof, ya, karena berhenti, maka semuanya sepakat dibaca tebal ro-nya. Begitu, Bu. Jadi firqo, tebal. Terus apa yang menjadi perbedaan? Yang menjadi perbedaan itu adalah ketika dia diwasol. Ketika diwasol itu kasrohnya ada. Nah, firqiyah misalnya ya. Nah, itu kenapa jadi perbedaan? Karena huruf isti'la ketika kasroh dia berkurang ketebalannya. Jadi apa bedanya dengan jadi ro-nya jadi nggak ngaruh. Kan sebelumnya ini harusnya tipis. Nah, terus isti'lanya juga berkurang ketebalan, ya sudah tipis. Gitu. Pertama yang bilang firkin harus tipis ya, karena qafnya kasroh berkurang ketebalannya, ya sudah dibaca tipis. Yang kedua, kenapa dibaca tebal? Karena ro sukun sebelumnya kasroh di depannya huruf isti'la, terserah mau harokatnya kasroh, mau fathah, mau dhammah. Yang penting mah kalau sesudah ro-nya ada huruf isti'la, maka dia harus tebal. Disitulah perbedaannya. Begitu, Bu. Ya. Ibu nggak apa-apa kita penjelasan dulu gini, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Ustaz. Nah, jadi yang pertama yang dibaca ada perbedaan itu pada kata firqin, ya. Nah, jangan yang kemarin ngaji juga
nggak hafal semua ya. Iya betul, Bu. Eh, Astaga, kita murojaah ya. murojaah lagi. Nah, yang kedua yang dibaca bisa tebal, bisa tipis itu apa, Bu? Misro. Nah, Misro. misro sama kitoro. Dua. Misro, kitri ya. Misro sama kitori. Kitori. Kenapa misro ada perbedaan? Karena, nah lihat, ini ro, oh gini, kalau yang ini kebalikannya yang firkin. Kalau firkin ada perbedaan itu ketika diwasol, ya. Ketika wakof sepakat semuanya tebal. Kalau yang misro sama kitri itu tidak ada perbedaan. Ketika diwasol, ro tebal, ketika wasol ya, kitri tipis. Kalau diwasol karena dia kasroh. Misalnya kitri apa gitu ya ke depan. Kan dia kasroh, tidak ada perbedaan, semuanya sepakat dia tipis. Kalau misro apa ke depan dibaca kan semuanya sepakat kalau fathah itu tebal. Ya kan ya? Ya. Yang Iya. jadi perbedaan ketika wakof. Kalau tadi mah firkin, yang jadi perbedaan teh ketika wasol, perbedaannya teh ya. Tuh ketika wasol jadi ada khilaf, ada perbedaan. Kalau ini khilafnya ketika wakof justru kebalikannya. Ketika berhenti baru aja bingung. Gimana bacanya? Ini tebal, ini tipis. Nah, yang misro ya, dia kan ada ro-nya disukunin. Kalau berhenti ya, Bu. Kalau berhenti si ro-nya dia jadi sukun. Ro yang kitri juga jadi sukun. Maka yang misro dia terus penyebabnya apa? Ro-nya teh sebelumnya ada huruf isti'la. Sod huruf isti'la. To huruf isti'la. Ya. Yang misro mah dia dibaca tebal ketika wakof. Yang kitori mah dia dibaca tipis ketika ketika wakof. Jadi misro. Nah, tapi boleh enggak dibaca tipis? Boleh. Karena misro sama kitri boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. Tapi yang misro lebih baik tebal, tapi boleh tipis. Yang kitri boleh tebal, tapi lebih baik tipis. Kenapa yang misro boleh tebal, boleh tipis, lebih baik tebal? Kenapa lebih baik tebal? Karena ya ini kan disesuaikan dengan ketika dia wasol itu dibacanya tebal. Nah, yang kitri kenapa lebih baik tipis? Karena disesuaikan dengan ketika dia wasol. Ketika wasol sebaiknya kan dia tipis, maka lebih baiknya tipis, tapi boleh tebal. Apa yang mengakibatkan boleh tebal, boleh tipis? Karena ada huruf isti'la sebelum ro. Jadi ternyata ngaruh ya sebelum ro ada huruf isti'la atau sesudah itu ya. Nah, jadi misro sama kitri begitu. Masih bisa difahami nggak? Insya Allah. Nah, kalau yang firkin tadi yang lebih baiknya apa? Kan boleh tebal, boleh tipis. Tapi lebih baiknya Tipis. tipis. Jadi firko. Kalau kasroh tapi tebel kan juga susah ya Ustaz. Kasroh tebal. Maksudnya Maksudnya roknya penyebutannya
nyebutinnya susah gitu Oh kan. iya, betul. Puri misalnya. Iya. Iya, Nah, terus 3 yang boleh Ustazah, tebal boleh tipis itu Ustazah, ya kalau yang Kitri itu kan di Yunus 16, kalau yang Misro di surat apa ya? misro di itu saya kan udah nge-share ya Bu ya. Eh, Ininya yang dari belum bukunya. Ustazah. Oh belum? Oh Iya. sebentar atuh. Saya share dulu aja ya sekalian ya. Bisa keburu lupa. Sebentar Bu. Namer. Sebentar. Ih, saya share semuanya ya. Ini yang dari mulai huruf tebal, huruf tipis Iya. ke grup. Jazakillah, Ustazah. Nah, coba kita lihat yang misro, yang mana surat apa Surat ayat berapa? Sabah. Kitri itu surat Sabah ayat Iya, 12. Asy'aro di sini mah Bu. Asy'aro 63. Firkin Asy'aro ya. Terus yang Kitri Sabah 21. Misro 21 12 Bu. 12 12 salah berarti ini ya. surat ke-34. Ya. Misro Yusuf ayat 16 21. 21. Terus 99 Az-Zukhruf ayat 51 tuh ada tuh. Belum Ya, surat berbagi ya. ayat 51. Hmm. Yunus Misro Yunus ayat 87. Tuh Bu. Misro tuh Yunus. Ini tuh fotonya kurang jelas ya Bu. Itu di buku nggak ada ya, Ustaz? Hah? Ini Nggak ada. Di udah buku saya nggak ada ya? fotoin. Nggak ada. Nggak ada. Di buku nggak ada rok tebal, rok tipis. Ini mah apa belajar detil Bu. Ya. Kalau yang Tasin 3 itu mah hanya gambaran umum sekilas ya. Dan cuman dibilang ro bisa tebal, bisa tipis, gitu aja. Nah, lihat tuh Yunus 16, Yusuf tuh ada Misro, Kitri. Sababul khilaf, sebab perbedaan karena sebelum ro ada huruf isti'la sukun, sebelumnya kasroh tuh, itu penyebab perbedaan. Cara baca atau ininya boleh tebal, boleh tipis ketika wakof, tapi lebih utama tebal pada kata misro dan untuk kitri ketika wasol dia lebih utama tipis. Jadi beda lebih utamanya ya. Hmm. Terus yang ketiga, nah ini wanudhuri faasri an asri yasri. Nah, saya tulis tadi ya. Wanudhuri faasri an asri yasri. Nah, tadi teh saya teh ngetik di mana ya? Oh ini. Nah, yang ketiga yang boleh dibaca tebal boleh dibaca tipis teh wanudhuri wanudhuri terus faasri ke bawah aja. Faasri asri
terus yasri, yaser gitu kan? Yasri. Yang yasri ini, Bu, yang yasri yang keempat, ini, yang ini nih. Ini yang ada di surat Al-Fajr. Kalau yang wanudhuri ini yang ada di surat Al-Qamar. Ya, kemarin kita sudah mempraktekkan mana yang bisa tebal, bisa tipis di surat Al-Qamar. Kalau yasri ini adanya di Al-Fajr ayat 4 kalau nggak salah. Ayat 4. Mm-mm. Nah, Iya, kenapa yasri. yang nomor 3 wanudhuri, fa'asri, an asri, yasri boleh tebal, boleh tipis? Kenapa begitu? Karena wanudhuri aslinya ada ya sukun. Aslinya ada ya sukun di depannya. Yang ini juga aslinya ada ya sukun. Ini juga ada ya sukun. Ini juga ada ya sukun. Aslinya. Sehingga wanudhuri boleh tebal, boleh tipis. Yang menyebut wanudhuri yang atas fa'asri, an asri itu boleh tebal, apa alasannya? Karena ketika wakof kan disukunkan. Nah, disukunkan. Sebelumnya dhammah. Sukun sebelumnya dhammah, maka dia tebal. Jadi wanudhuru. Nah, itu penyebab yang boleh tebal. Karena tulisannya juga nggak ada ya sukunnya di tulisannya. Jadi, ngelihat zohir tulisan Quran. Ro disukunkan sebelumnya dhammah ya tebal. Terus yang ini yang kedua, kalau disukunkan ya, kalau disukunkan terus berhenti kan ro sukun sebelumnya fathah kan tebal. Jadi boleh tebal. An asri yang ini kalau berhenti sama ro-nya disukunkan, sebelumnya sukun, sebelumnya fathah tebal. Ya kan? Iya. Yang yasri juga kalau ini disukunkan, sebelumnya sukun, sebelumnya fathah ya tebal. Tapi kenapa ada yang bilang boleh tipis? Karena aslinya ada ya sukun. Ri, ri. Nah, terus lebih utamanya mana? Lebih utama mana, Bu? Tipis. Tipis. Tapi kalau dibaca tebal ya boleh. Nah, itulah kenapa boleh tebal, boleh tipis, tapi lebih utamanya tipis. Tipis. Kalau ditanya kenapa lebih utama tipis? Karena aslinya ada ya sukun di akhirnya. Begitu ya. Nah, berarti di surat Al-Fajr ini nanti kita akan ketemu yang boleh tebal, boleh tipis. Ya, coba kita lihat Qur'annya. Tadi teh mana Qur'annya teh? Nah, ayat berapa yang boleh tebal, boleh tipis, Bu? Ayat 4. 4. Tuh. Boleh tebal, boleh tipis. Lebih utama Tipis. tipis. Coba lihat ayat 1. Ada kalau wakof di ayat 1 itu dibaca tebal, dibaca tipis, roknya. Tebal. Karena sebelumnya Kenapa fathah. tebal? Sebelumnya fathah. Sebelumnya fathah. Ya, karena rok disukunkan, sebelumnya sukun, sebelumnya fathah. Fathah. Ibu, ini bisa berubah jika diwasol. Kalau dilanjutin ke ayat kedua, roknya tebal apa tipis? Tipis. Tipis karena dia kasroh. Nah, jadi Bu, hukum itu bisa berubah tergantung kita wakof ketika kita wakof itu berubah, ketika wasol berubah. Begitu ya. Jadi wal fajri kalau wakof dia jadi tebal. Wal fajru gitu kan. Tapi kalau di wasol jadi tipis. Wal fajri walayalin gitu.
ri biasa tipis. Yang ayat kedua, ketika wakof tebal tipis. Tebal. Tebal. Tebal karena ro disukunkan, sebelumnya sukun, sebelumnya fathah. Fathah. Kalau di wasol tebal tipis, Tipis. Tipis. tipis karena kasroh. Asyriu gitu kan, asyriu tipis. Wal watri ketika wakof Tebal. 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 Wal watru kalau di wasol wal Tipis. watri wal tuh begitu. Ayat 4 boleh tebal boleh tipis, lebih utama tipis. Tipis. Wal laili idza yas Yas. Yes. Kalau di wasol Yasri. Yes. Ya, betul. tipis. Kalau di wasol karena dia kasroh tulisannya. Ya. Yes. Tapi emang bagusnya mah nggak di wasol. Kenapa? Di atasnya ada jim. Kalau yang ayat 1, 2, 3 mah di atasnya lam alif. Ya, itu masih nyambung secara makna. Ayat 5 ketika wakof Ketika wakof Tipis. tebal sih. Tipis. Udah Tipis. kan ayat kalau di wakaf kan wakaf ya tipis. sukun kasroh tipis. Tipis. Ketika wakof juga tipis karena kasroh. Begitu. Jadi ada yang sama ya. Ketika wasol wakof tetap sama, ada yang jadi beda. Begitu. Tergantung sebelum sukunnya ada apa harokatnya. Nah, terus yang harus diingat ketika ro di akhir kayak wal fajr gitu ya. Sebelumnya ada sukun. Kita harus memperhatikan sukun yang pertama yang sebelum ro. Sifatnya bagaimana? Kalau ayat 1 jim sukun dia syiddah dan tipis. Nah, itu harus diperhatikan. Jadi wal fajr. Nah, tipisnya itu dan syiddahnya harus jelas wal fajr. Wal fajr. Tapi ayat yang kedua sebelum ro-nya shin sukun dia rokhawah. Rokhawah tebal tipis Bu ini shin Tipis. tipis karena ketika fathah sya bukan syo gitu kan ya. Nah, kalau yang tebal itu rata-rata kalau difathahkan ujungnya ini mah sya kalau difathahkan kan berarti dan dia istifal berarti dia tipis. Nah, shinnya dia rokhawah dan tipis itu harus diperhatikan jadi asyru ya walayalin begitu. Jadi dia rokhawahnya harus ada. Jangan asal fokus ke ro-nya tebal. Asyr. Jangan begitu. Jadi shinnya itu di rokhawahkan dulu. Asyr. Begitu. Terus ya ayat 3 ro disukunkan ini tebal. Tapi yang sukun sebelumnya tak harus diperhatikan sifatnya. Tak disukunkan tipis dan dia istifal. Istifal. Nah, istifal dia ya tipis. Kemudian dia syiddah rokhawah tawasud. Syiddah bisa ngalir. Jadi wal water. Nah, Ibu coba taknya, perhatikan taknya, tebal tipisnya. Kalau gini wal watoro eta tebal toknya, taknya. Jadi kayak watoro tuh. Si taknya teh harus tipis karena sifatnya tipis. Jadi gimana? Senyum taknya pas tak syiddah tuh senyum wal watoro. Tapi ro-nya tebal wal watoro. Begitu.
Kemudian sin yang ayat 4. Idza yasta ada sin sukun, dia rokhawah dan tipis. Ini harus benar-benar diperhatikan. Jadi idza yasser. Yasser. Baru roknya tipis. Yasser. Jadi jangan idza yasser. Jangan begitu. Itu rokhawahnya nggak ada. Yasser. Walaili idza yasser. Begitu. Ayat 5 jim sukun dia syiddah dan qalqalah dan tipis. Hijr. Nah, jadi jangan gini, hijro. Kalau gini, hijro. Itu jadi tebal dan roknya tebal. Nah, ini mah roknya tipis, jimnya tipis, jadi gampang. Hijr. Lidhi hijr. Lidhi hijr. Tuh. Nah, jadi ibu jangan fokus ke roknya saja ya. Apakah roknya tebal tipis? Lihat yang sebelum rok yang sukunnya. Syiddah, rokhawah, tawasud. Ngalir enggak? Tebal apa tipis? Nah, begitu ya Bu ya. Ya, Coba ayat 6-nya. Ada roknya berapa ayat 6? 2. Coba. Bacanya tebal tipis. Tebal. Nah, Baik. semuanya karena dua-duanya fathah tebal. Yang ayat 7 juga tebal. Iro. Jadi jangan iro, bukan begitu tapi oro. Dari Nah, dah jangan banyak-banyak, yang penting mah sampai 5 tuh. Sebenarnya mah ya, yang susahnya mah. Diikutin ya Bu ya. Ibu udah Berarti ingat? ayat 1 tebal, Heeh. ayat 2 tebal, tipis. Tebal. Tebal ya, tebal. Tebal. Yang tipis cuman ayat 4 ya Ustazah. Sama ayat 5. 4 sama 5 tipis. Iya. Nah, jadi 4 sama 5 tipis, 1, 2, 3 tebal. Cuman perhatikan sebelum roknya. Syiddah, rokhawah, tawasud, tebal tipis. Nah, itu ya. Ikutin Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Enggak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebentar ada yang masuk. Apa ya? Apa ada yang kelempar? Tadi teh. Oh, Bu Hendralina tuh kelempar kayaknya ya. Maaf, Ustazah, habisan baterai. Oh iya. Maaf. Iya nggak apa-apa Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, wal itu lamnya dia tawasud, jimnya syiddah, roknya tawasud dan tebal. Wal fajr. Jimnya tipis dulu, senyum dulu. Fajr. Nah, roknya baru tebal. Wal fajr. Silahkan. Walayalin ashr. Walayalin Ashr. ashr. Syaf'i wal watr.
wasyaf'i wal wal watar. watar. Nah, si taknya teh jangan tebal ya. Wal watr. Kayak dulu kan tipis, senyum. Watr. Baru roknya jangan senyum. Wal watr. Nah, ulangi wasyaf'i. Wasyaf'i wal watar. Wal laili idza yasr. Ini nama tipis. Wal laili idza yasr. Walaili idza Yes. Barusan dibaca tipis karena utama tipis. Tapi boleh juga tebal. Kita baca yang tebalnya ya. Walaili idza yasr. walaili idza yasr. Tapi Bu ya, rokhawah tapi jangan ditasdidkan. Kalau Ibu ditasdidkan gini, idza yasser. Tuh, itu mah yasser, itu mah ditekan. Tidak ditekan, ngalir saja. Idza yasser. Tuh, yang juga yang ayat 2 itu suka pada ketekan padahal maksudnya pengen rokhawah. Tapi jadi ketekan gini, itu salah. Jangan ditekan, ngalir. Walayalin asyr. Tuh, ngalir baru tebelin ro gitu. Tidak asyr. Nah, biasanya suka tanpa sadar ya. Jadi si nekernya itu nggak sadar niatnya mau rokhawah tapi jadi ketekan. Jadi kita harus hati-hati jangan ditasdidkan ya. Nah, ayat 5. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Itu mah gampang banget ya. Jimnya tipis, robnya tipis. Tuh, gampang. Hijr. Jangan juga ditekan. Hijr. Hijr. Itu mah ditasdid ya. Ya, begitu. Saya baca sekali lagi, Ibu perhatikan. Habis itu satu orang. Bu, sebelumnya. Ibu pas praktek suka tegang nggak, Bu? Suka. Iya. Ya, Ustaz. Nah, merasa beban nggak ngajinya? Enggak usah dah. Enggak lah. Beban mah enggak ya, Bu ya. Nah, karena kenapa saya nanya? Karena kalau yang di masjid ya, kalau dibanyakan, terus satu orang minggu depannya langsung berkurang. Datangnya teh karena tegang. Jadi karena tegang, terus malu ya, akhirnya kalau sendiri-sendiri nggak datang. Tapi kalau gini, siapa yang mau nyoba baru gitu. Jadi pada datang banyak gitu karena nggak ada beban. Karena kalau dia nggak mau baca ya jangan ngacung gitu doang ya. Nah, yang ngacung yang siap aja. Jadi Ibu mah enggak kan Ibu ya? Enggak gitu kan? Enggak usah dah. Nah, ya, Saya yang nggak pinter-pinter aja enggak usah. Nah, enggak Bu, Ibu juga ada peningkatan ya. Ayo bisa aja Bu Diana. Bu Diana mah nggak ngerasa aja Bu sebenarnya kalau ngelihat dari awal ngaji, Ibu kan jauh banget Bu. Ibu dulu pas awal terbata-bata pisan ya. Nah, kadang huruf ketukar. Sekarang enggak, dengungnya udah bagus ya. Panjang pendeknya udah bagus. Ya salah dikit-dikit mah ya wajar aja. Salah 1, 2 mah Bu. Saya baca dulu ya. Ya Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Walayalin ashr. Wasyaf'i wal watr. Wallaili idza yassar. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Tadi idza yang ayat 4, idza yassar. Ayat 3 wal watr. 2 asyr. Fajr. Nah, begitu ya. Silakan siapa dulu? 5 ayat. Saya Udah. Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Walaya Ini roknya gimana, Bu? wal fajr. Fajar. Walayalin ashr. Wasyaf'i wal watr. Roknya terlalu tipis. Watr. Watr. Wasyaf'i wal watr. Nah, bagaimana cara membedakan tebal dan tipis ya? Kalau tebal, pangkal lidahnya naik ke atas. Oro, oro. Kalau tipis, pangkal lidahnya nggak naik. Eri, tuh ya. Pangkal lidah aja ya main di situ. Ayat 4. Walaili idza yassar. Sama tebal itu, Mas. Tebal ya. Heeh. Walaili idza yassar. Kurang rokhawahnya, yassar. Walaili idza yassar. Karena nanti jadi tawasud ya. Iya. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Itu mah kayak tebal roknya, Bu. Hijar. 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 Nah, kalau rok Hijar. tebal gini, hijar. Tuh, Ah, hijar. Itu tebal. Kalau tipis, hijar. Hijar. Tuh, beda bunyinya juga. iya. Ya, Hijar. nah gitu, hijar. Ya. Jadi dia tanpa beban. Iya, Rok betul. nggak ngangkat pangkal lidahnya, dia gampang hijar. Tuh. Tapi Hijar. kalau tebal Iya. harus susah Betul. hijar. Harus naik pangkal lidahnya. Iya, Ustazah. Ya, gitu. Pajak. Maka berikutnya siapa? Saya coba Ustazah. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Walayalin ashr. Wassaf'i wal watr. Fa-nya kepantul, Bu, jangan Oh ya, safe. wassafa. Maaf. Wasyaf'i wal watr. Nah, itu taknya ketebelan. Kalau gini, itu taknya tebal. Senyum dulu pas tak, rok baru tebal. Water. 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 Ulangi. Wasyaf'i wal watr. Wallaili idza yassar. Rokhawahnya, sin. Yassar. Jangan ditekan. Yassar. 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 Nah. Wallaili idza yassar. Kurang rokhawahnya. Nanti jadi tawasud, Bu. Yassar. 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 Nah, gitu. Yassar. Wallaili idza yassar.
Itu mah kurang. Yes. Jadi Yes. ngalir itu gini, Bu. Yes. Yaser. Yaser. Yasser. Yaser. Iza Yaser. yasser. Nah, Iza yasser. ya gitu. Walaili iza yasser. Yes. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijar. Nah, gampang ya yang nomor 5 mah. Nah, Alhamdulillah. Yes. Berikutnya, Yes. Saya coba Ustazah. enggak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Walai 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 Walaya. walayalin ashr. Kurang rohawah Was akhirnya. Asyar. walayalin ashr. Kurang itu mah asyar. Itu masih dah. Asyar. Ashr. Ashr. Alirkan. Asyar. Asyar. Ashr. Terus si ro-nya teh jangan terburu-buru karena ro itu tawasud ketika sukun teh. Jadi asyar. Jangan asyar. Eta mah ro-nya tidak tawasud. Asyar. Asyar. Walayalin asyar. Nah, enggak? Walayalin ashr. Ya. Wasaf wal watar. Tapi fa-nya rohawah sama shin-nya. Wasyaf'i. Wasyaf'i. Syaf rohawah. Wasaf'i wal watar. Ya Ustaz, gitu Ustaz. Ro-nya. Wasaf'i wal watar. Nah, kalau syaf'i itu fa-nya tidak rohawah. Wasyaf'i. Wasyaf'i. Tuh, jadi ngalir gitu. Kemudian terus wal wataru. Wataru. Itu si ro-nya jangan water. Itu ro-nya jadi tipis. Naik pangkal lidahna. Ulang Ibu mangga. Wasaf'i wal watar. Watar. Wataru. Wasaf'i wal watar. Nah, kalau water itu taknya ditasdid. Wal wataru. Wal wataru. Wal watar. Tapi ro-nya tebal dan dia tawasud. Wal wataru. Wal watar. Ya, itu. Kalau disambung kan nggak bisa. Wasaf'i wal watar. Terus. Walaili Tasdid, idza tasdid. walaili idza yasr. Kurang ngalirnya. Ya. Walaili idza yasr. Hal bidzalika qasamul lidzi hijr. Nah, jadi Bu ya, di samping memperhatikan tebal tipis ro, tawasudnya perhatikan si ro-nya, ya. Jadi jangan kayak syiddah ro-nya. Jadi gini, contoh ro yang syiddah nih. Wal fajr. Fajr. Nah, itu enggak ada tawasudnya ro karena ro itu tawasud. Wal fajru. Fajru. Asyru. Asyru. Nah, ya. Wal wataru. 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 Yasser. Yasser. Idza yasser. Nah, jadi tawasudnya ro yang disukunkan diperhatikan. Mangga berikutnya. Saya Ustazah. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim.
wal fajr, w- walaya, walayalin ashr, Roknya mana? Itu nggak jelas wa, tebal tipisnya roknya, Bu. wa, Asyr. walayalin ashr. Tapi ya-nya panjang. Walayalin. Oh ya. Walayalin ashr. Wasafti wal water. Walaili ija yasr. Eh, Hal itu ada hal ngambil ya, tapi terlalu nanti jadi tawasud. Idza yasr. Yasr. Coba ulangi lagi. walaili ija yasr. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Nah, lam tasydid dia tawasud. Qasamul lidzi. Nah, jadi diperhatikan ya yang tasydid. Nah, ulangi lagi. Qasamul lidzi hijr. Nah, ya. Nah, tapi hijr itu roknya kurang tawasud. Hijr. Hijr. Qasamul lidzi hijr. Hijr. Hijr ya. Mangga Bu Diana. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Walaili. Nggak ada Walayalin. Walayalin ashr. kurang roh wasin. Walayalin ashr. Nah, Walayalin ashr. Ashr. Wasyaf'i wal watar. itu i-nya kepanjangan terus taknya ketebelan. Water. Taknya teh kayak wat terus kasih ro. Wat Jadi jangan ke bawah watar. tebal sama ro. Wal water. Wal water. Wasyafi ulangi. Wal watar. Itu mah wator. Itu mah taknya ketebelan. Kalau Wat toro itu watar. tebal. Jadi water. 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 Ulangi. Watar. Itu tebal taknya. Tebel taknya ya. Watar. Gini dulu. Water. Watero. Watero. Gitu. Jadi tak. Watar. Jadi si taknya teh ketika sukun senyum. Wal water. Baru roknya tebal. Jangan senyum. Watar. Nah gitu. Itu versi dilambatin. Watar. Coba ulangi. Wasyaf'i wal watar. I-nya jangan itu mah Wat- panjang. Iya I-nya. ya. Wasyaf'i wal watar. Nah, Wal watar. Budiana tasydid dia juga rohowa, fa sukun rohowa. Jangan fokus ke ujung ya. Nah, wasyaf'i wal watar. Wasyaf'i wal kepanjangan lagi. Panjangan. Wasyaf'i wal watar. Kenapa dikasih contoh? Terusin. Walaili iza yasr.
Sinnya rokhawah. Yasr gitu. Jangan Walai sin biasa. Yasaru. Yasaru. walaili iza yasr. Nah, Hal fi zalika fasamul kok eh bukan pak. hal fi zalika qasamul lizi hijr. Ya, itu mah tipis ya, gampang. Hijr. Asyr. Yang Ibu-ibu kedua ternyata nggak ada yang benar semua ya. Semuanya dikoreksi ya. Jadi Iya. ya semuanya dikoreksi. Jadi pekan depan ini lagi. Silahkan latihan dulu cara baca Al-Fajr ya, diingat-ingat. Yang diingatnya Bu, jangan cuma roknya. Yang sukun sebelum ro, terus tasdid kayak wasyaf'i itu dia rokhawah, fa-nya, shinnya. Terus walaili ditekan tasdid dan tawasud. Walaili hal tawasud hal fi. Nah, sebelum jadi pekan depan diulang lagi yang ini ya. Nah, sebelum ini saya tambahin teorinya ya. Nah, Ibu, huruf ketika sukun dia terbagi 3 kan. Ini mau untuk murojaah aja. Ada yang tertahan, ada yang tawasud ya, ada yang mengalir atau rokhawah. Atau ini apa ini pakai syiddah rokhawah tawasud aja. Udah ibu-ibu udah tahu kan ya syiddah rokhawah tawasud ya. Iya, Syiddah tertahan suara. Nah, ada yang syiddah, ada yang tawasud, ada yang rokhawah. Yang syiddah itu hurufnya ada 8. Ini tertahan. Ajid, Qotin. Ibu maaf ini nulisnya saya pakai jari, nggak pakai pen. Jadi kalau jelek maklumin aja. Pennya teh ini harus dicas. Jadi Ajid, Qotin, Bakat. Nah, disingkat Ajid, Qotin, Bakat. Dari yang Ajid, Qotin, Bakat yang 8, yang tertahan terbagi 2. Mantul, tidak mantul. Tidak mantul. Yang mantul disingkat jadi batuk. Jadi batuk. Kalau ini disingkat akut. Alif sin ta. Nah, ya. Contohnya, ini ketika sukun. Misalnya hamzah sukun, baksa gitu kan ya? Baksa tuh, baksa tuh, dia tertahan si hamzah sukunnya, tidak baksa tapi baksa karena dia tertahan dan tidak mantul. Terus yang tidak mantul berikutnya kaf, contohnya akla, tidak akla, tidak mantul dan tidak ngalir, akla. Dia cuma nafas aja. Bat ya. Bat dia tertahan taknya. Sedangkan kalau baje dia mah mantul. Baje, bade, babe, balqu.
dia mah mantul. Jadi tertahan plus mantul. Kalau yang akut alif kafta tertahan tanpa mantul. Sedangkan yang tawasud itu disingkatnya lin Umat. umar. Cuman ada 5. Jadi lam ketika sukun contohnya al tawasud al tidak al tidak juga al tapi al nun juga sama an tidak an tidak juga an tapi tawasud an ain juga ain tidak a tidak juga a tapi a a a tuh tawasud. Mim juga sama tidak tidak juga tapi tidak tertahan dan tidak ngalir ro juga sama tidak tidak juga udah susah ya kalau ngalir mah dia tawasud saja. Nah yang rokhowah itu sisanya. Jadi sisanya berapa lagi dari huruf hijaiyah, Bu? Dikurangi lin umar sama ajid kotin bakat. 15. Sisanya 15. Jadi sisanya 15 huruf dia ngalir. Contohnya fa, af, go, au, ya. Kho, ladah, ladah. Nah, sisanya berarti 15. Terus di samping tahu yang mana ngalir gitu, yang mana tertahan, mana antara mengalir dan tertahan, Ibu juga harus ingat ini huruf tebal, huruf tipis karena nanti pas ngalir atau tertahannya dia yang mana ya? Apakah yang tebal? Kalau ho dia kan tebal jadi tidak senyum. Au. Sedangkan fa dia huruf tipis jadi senyum atau apa ha roh senyum karena dia mah huruf tipis. Gitu ya. Tuh. Kalau fo dia tebal, enggak senyum. Gitu. Nah, ini Bu, bagan ini Ibu harus ingat, harus paham ya yang ini. Mana syiddah, mana yang tawasud, mana yang rokhawah. Ketika sukun. Ya hari ini mah nggak keburu ngaji ya Bu ya. Belum ngaji ya kita ya. Tapi kan udah al-fajar. Cukup itu juga. Ada yang mau bertanya silahkan. Nanti ada lagi ketika tasydid. Ini kan ketika sukun. Ya. Nanti ketika tasydid ada lagi. Ini mah ketika sukun. Jadi nanti pas Ibu nemu sukun, ingat. Ini yang mana ini? Yang syiddah, yang tawasud, yang rokhawah. Begitu. Contoh bismillahirrahmanirrahim. Coba Bu bismillah. Ya. Saya tulis. Kan bismillah. Cari yang sukunnya. Sin, terus ya, ha, terus mana lagi? Ini kalau ini disukunkan. Kalau berhenti kan disukunkan. Itu juga harus ada sifatnya. Jadi ada 3. Tuh. Dia ngalir. Bismillahirrahmanirrahim ngalir karena ha rokhawah, sin rokhawah. Mim apa Bu Mim? Tawasud. Jadi him. Jangan rohim langsung balem langsung berhenti him. Jangan begitu. Rohim. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, nah, itu teh itu teh tawasutnya ya. Rohim. Nah, itu teh tawasutnya ya. Begitu. Jadi Ibu perhatikan kalau surat An-Nas qul a'udzu birabbin rohowasin di ujung nas. Tuh, harus diperhatikan. Malikin nas. Tuh, nas. Tuh, rohowasinnya. Jadi Ibu bukan hanya fokus yang di tengah, yang di akhir ayat juga diperhatikan sifat apa syiddah rokhawah tawasutnya. Begitu ya Bu ya. Jadi ngaji itu sedetil itu ya. Nah. Ya. Gimana? Ada pertanyaan? Silahkan. Ada 10 menit lagi. Ustazah, berarti sifat huruf itu kan kalau ini semua bingung ya, maksudnya hafalinnya susah. Berarti yang utama yang berpengaruh kalau kita baca yang ini dulu ya. Ya di Paling samping mudah yang gitu. nun ya boleh ya sukun di samping kalau sifat yang ini ya. Kalau sifat huruf itu Iya. paling ngaruh ketika sukun, ketika bertasydid ya. Kalau ketika berharokat itu apa biasanya dari segi nafas ya. Nah, kayak apa sih? Apakah ka gitu ya? Kakiku gitu apa atau kakiku. Nah, itu mah ka nafas. Ta itu ta tidak ta ti tu. Nah, jadi ketika sukun, nah kita bahas sampai hafal. Habis itu, setelah Ibu menguasai yang sukun, baru nanti ketika bertasydid. Nah, ini dari segi apa untuk sifat huruf mah ini Bu penting banget ya. Kelihatan Ibu sudah belajar sifat huruf dari ketika sukun, ketika bertasydid, habis itu tebal tipis. Begitu. Kelihatan banget ya. Nah, Kalau tasdid Ustazah boleh sekilas? kalau tasdid ya dari ajid kotin bakat itu mah ketika bertasdid tidak ada yang mantul, hanya tertahan saja. Ya, contoh a, a aja, ada, aku, aba, aka, atta, cuman tertahan saja ketika tasdid, ya kan ya? Iya. Tidak ada, tidak terbagi dua, mantul, tidak mantul. Kemudian ketika yang tawasud, nun tasdid ada plus sama mim tasdid. Tawasud plus gunnah. Ya kan ya? Sedangkan yang lain tawasud aja. Allah, Allah, a'a, arro. Cuman tawasud aja. Tapi nun tasdid. Anna, amma. Plus apa? Gun. Nah, itu contohnya. Kalau yang rokhawah sama. Jadi dia semuanya yang ngalir ya afa, allo, akho, nggak ada perbedaan kalau yang rokhawah. Yang ada perbedaan yang tawasud sama yang syiddah ketika bertasydid itu. Begitu Bu Lia. Gambarannya. Tapi tetap aja harus dibikin bagan supaya inget. Nah, Ibu ya kalau udah dibikin kayak gini, di-scan pakai di otak kecil. Di-scan. Ini aja itu pakai apa ya? Sugesti. Oh, saya masukkan kayak di foto. Kayak di foto ya, scan gitu ya. Oh, masukin. Nah, itu teh ngaruh nggak sih? Saya mah ngaruh sih. Menganggap itu masuk, dibayangkan gini-gini, nantinya karena prasangka adalah doa ya, sugesti itu doa. Jadi itu tuh nempel ya nempel gitu. Tapi ketika kita, ini bagannya meniribet gini-gini, susah ininya juga apa masukin ke otaknya, ya nggak akan masuk Bu, karena prasangkanya sudah begitu. Ya.
Jadi jangan dianggap susah. Kalau dianggap susah jadi susah beneran. Nah, ini yang sukun, yang tasdid nanti tebal, tipis. Ada lagi yang mau bertanya? Ustazah, Ya. kalau ya bertasdid itu misalkan di Al-Fatihah gitu ya, apakah harus rokowah itu atau gimana cara bacanya? Iya, rokhawah tapi ditekan. Iyaka. Jadi kan ditekan, tapi dia jangan jangan tertahan. Iyaka, iyaka, tetap rokhawah. Walaupun ditekan, tetap dia ngalir. Iyaka na'budu wa iyaka, tetap rokhawahnya. Tidak jadi iyyaka na'budu wa iyyaka, itu mah tidak rokhawah. Salah. Begitu. Jadi semua yang huruf bertasdid itu ditekan, Iya, tapi yang nanti tinggal bertasdid semuanya ditekan. ditekan. Habis itu tinggal ingat aja ini rokhawah, Ya, syiddah, sifatnya ya. tawasud gitu. Habis neken langsung ini yang ngalir atau enggak. Kalau oh ini mah yang tawasud. Ar-roh gitu kan. Kalau al ditekan dulu, setelah itu ini syiddah rokhawah tawasud. Oh, tawasud. Alladzi. Nah, begitu. Jadi apa ya? Tasdid mah semuanya harus neken. Tetap. Bahkan tasdid itu merubah makna kalau kita salah. Lebih bahaya daripada salah sifatul huruf. Ya. Gitu. Kalau salah mentasdidkan, yang tasdid nggak pakai tasdid atau yang tidak tasdid malah ditekan, itu merubah makna. Ya, bisa merubah makna. Karena jadi double huruf. Jadi ada 2 hurufnya. Nah, tapi kalau sifat huruf salah tidak merubah makna. Gitu. Ya, ibu-ibu. Nah, nanti tetap minggu depan kita praktek Al-Fajr sekali lagi ya. Mudah-mudahan ada peningkatan, nggak ada yang salah ya. Nah, tapi kalaupun ada yang salah ya nggak apa-apa ya Bu ya. Maksudnya jangan jadi beban. Ya kita coba diperbaiki pekan depan. Kalau ternyata pada bagus, nanti kita coba 1 surat lagi. Yaitu Al-Asr. Wal asri ya. Itu kan ada ro juga ya. Nah, setelah itu baru wal asri. Nah, habis setelah al-asri bagus ya sudah, bab ro selesai. Tinggal dilanjutkan lagi materi berikutnya, bab ro hatam begitu ya. Nah, terus ada yang begini, pas kajian materi ro pada bagus semuanya ya, udah selesai sampai bagus sampai sebulan. Ya, sampai sebulan, pekan pertama ciri tebal, kedua tipis, ketiga yang tebal tipis, yang keempat praktek-praktek kan ya. Bahkan pekan kelima udah ganti bulan masih praktek, udah bagus. Pas tilawah ada yang lupa lagi Bu. Pas udah pindah bab ya, tidak membahas lagi ro, membahas yang lain, ada yang lupa lagi. Kan sayang ya Bu ya. Semuanya. Iya. Nah, Biasanya gitu Ustazah. mudah-mudahan enggak ya, sayang banget ya. Udah capek-capek belajar sebulan lebih ya, nggak diamalin. Tapi Bu ya begini, bagaimana itu ilmu bisa nempel. Begini, ketika Ibu dapat teorinya hari ini, langsung dipraktekin. Enggak begini, saya menjelaskan ini, Ibu teh cuman gini, dikoleksi. Pas praktek ngaji di rumah, ditabrak-tabrak, nggak inget gitu. Jadi seenaknya aja ngaji, seenaknya sendiri gitu ya. Pas ngaji sama saya, oh ini tebal, oh ini tipis, oh ini syiddah, ini rokhawah, tawasud. Pas ngaji sama saya,
Pas ibu di rumah ngaji sendiri cuek, nggak merhatiin mana sidah, rokhawah, tawasud, tabah tipis. Itu biasanya yang tidak akan bermanfaat itu yang begitu. Jadi harusnya bagaimana? Sudah dapat teorinya, pas ngaji di rumah sendiri itu berusaha dipraktekin. Seminggu ketemu saya makin bagus. Dapat teori baru, dipraktekin lagi, diperbaikin itu biasanya tiap pekan progresnya ada. Jadi ketika ibu ngaji sama saya begini, niat untuk mengamalkan, ya Allah ilmu ini akan saya amalkan. Terus pas tilawah benar-benar berusaha gitu, pas tilawah sendiri di rumah. Berusaha, oh ini roknya yang mana, tebal tipis. Bisa jadi ibu ngajinya jadi lama. Lihat lagi paririmbon ya, lihat WA. Oh ini maksudnya yang tebal. Baca lagi. Ada rok lagi, ini benar nggak ya tipis. Dilihat lagi, oh ini benar maksudnya tipis. Bisa jadi begitu, tapi biasanya nempel, ilmunya bermanfaat ya. Begitu. Tapi kalau yang tidak nempel biasanya yang begini, pas ngaji sama saya iya diperhatiin, sidar, rokhawah, tawasud, tebal, tipis. Pas sendiri cuek. Nah, biasanya itu yang bikin ya ilmu bermanfaat dan tidak. Jadi ketika belajar diniatkan ini mau diamalkan. Ya Allah, alhamdulillah dapat ilmu hari ini. Insya Allah saya amalkan. Itu benar-benar nanti apa ya dengan tekad seperti itu, keinginan yang kuat untuk mengamalkan, ketika tilawah benar-benar diamalkan biasanya nempel. Karena ya ada saya pernah membahas juga kan ya, ilmu bermanfaat itu ada banyak faktor. Pertama, kita menghargai ilmunya, menganggap penting ilmu itu. Kalau kita menganggap sepele ilmu itu nggak akan nempel. Contohnya dulu saya menganggap sepele matematika, Bu ya. Ih, buat apa sih matematika gitu ya, dulu saya begitu. Akhirnya sekarang susah saya ngitung, Bu. Jadi kalau udah ngitung-ngitung pusing rasanya gitu ya. Nah, itu karena menyepelekan. Tapi ketika kita menghormati ilmu itu, wah ini ilmu yang penting, ini dia bisa nempel. Karena ilmu itu akan nempel kepada yang ada magnetnya. Ketika menganggap penting itu seperti magnet, maka dia akan menempel. Ketika menganggap tidak penting, maka tidak akan menempel. Yang kedua, menghargai yang memberi ilmunya. Nah, insya Allah ya ibu-ibu di sini mah yang galak sama saya itu nggak ada ya. Jadi menghargai yang memberi ilmu. Jadi menghargai ilmunya, menghargai yang memberi ilmu, terus beradab ketika mencari ilmu, kemudian yang terakhir ini yang pertama harusnya ikhlas ya. Ikhlas karena Allah dan niat ingin mengamalkan ilmu. Begitu. Ada aja salah satu yang dilanggar, biasanya ilmunya kurang bermanfaat. Misalnya ada anak SMP, SMA nih ya, menyepelekan guru, wah itu mah bu guru udah tua, ngejelasinnya nggak asik, misalnya gitu ya. Padahal pelajaran penting, misalnya biologi, pas yang ngajar udah sepuh, nggak asik ini mah udah tua bikin ngantuk, itu nggak akan nempel Bu ilmunya. Karena tidak menghormati, tidak menghargai yang memberi ilmu. Ada satu aja syarat ilmu bermanfaat kelewat itu tidak bermanfaat atau tidak ikhlas ibu belajarnya juga tidak akan bermanfaat. Jadi ikhlas karena Allah, menghargai ilmunya, menghargai yang memberi ilmunya dan beradab ya. Ketika thalabul ilminya, ketika mencari ilmunya dilakukan dengan adab. Ada Bu ya, yang ngaji offline. Itu mah dari awal sampai akhir dia sambil WA-an Bu. Kan grup ya. Itu mah dia nge-share jualan, geura Bu lagi ngaji. Itu teh saya keganggu banget ya ngelihatnya ya. Gimana gitu ya. Nah, akhirnya benar dia paling ngajinya. Karena dia nggak fokus gitu ya. Nah, jadi dia tidak menjaga apa ya, adab majelis. Tidak menjaga adab ketika bermajelis ilmu begitu. Nah, akhirnya dibahaslah itu ya sama saya, pentingnya beradab gitu ya. Karena nanti kan beradab itu membuat fokus ya Bu ya.
dengan ada bisa jadi fokus, bisa jadi bagaimana gitu ya. Nah, itu membuat ilmunya lebih bermanfaat. Itu ke anak-anak kita juga gitu Bu bagusnya. Jangan sampai anak kita salah, ada aja satu yang kelewat, itu nanti dia capek udah kuliah, udah apa, ternyata ilmunya nggak bermanfaat. Jadi ini tuh harus disosialisasikan yang niat ikhlas, menghargai ilmu, menghargai yang memberi ilmu, terus apa, beradab dalam proses belajar mengajar, nah niat untuk mengamalkan. Nah, ini harus diinikan ke anak-anak kita, Bu. Kasihan mereka kalau nanti udah beres kuliah, tahu-tahu lupa semua. Demi nilai misalnya ya. Aku pengen nilai A misalnya ya di kuliah. Dikejar bener nilai A. Karena nggak ikhlas karena Allah, terus kadang menyepelekan gurunya misalnya ya. Dosen itu mah. Nah pokoknya begitu. Itu bisa nggak nempel Bu ilmunya Bu. Bisa nggak bermanfaat. Sayang kan ya Bu ya. Kuliah capek-capek, mahal-mahal. Lupa lagi misalnya ya. Nah kan sayang. Nah Ibu itu. Tapi kalau ibu mah biasanya apa rata-rata ibu-ibu di masjid apa yang membuat lupa lagi? Karena biasanya udah dapat teori di rumah asal-asalan ngajinya. Itu biasanya nggak menghargai ilmunya, bukan nggak menghargai guru ya, bukan nggak beradab tapi habis dapat materi ya pas di rumah ya ngejar one day one juice. Jadi ya ini seenaknya aja gitu. Nah, itu biasanya. Jadi tidak niat untuk mengamalkan itu masalahnya ya. Bismillah, mudah-mudahan ibu-ibu semua ya ada niat untuk mengamalkan semua ilmu yang sudah kita dapatkan, ilmu apapun dimanapun ya. Nah, ibu-ibu atau ada permasalahannya satu lupa. Kalau udah faktor U ada ya. Nah, saya udah niat mencari ilmu, udah benar ikhlas, menghargai ilmunya iya, apa, menghargai yang memberi ilmu iya, beradab di majelis iya, ya niat mengamalkan iya, tapi lupa ini itu yang mana, yang mengalir, yang tertahan. Nah itu kan beda lagi ya Bu ya, lupa. Kalau lupa bagaimana? Kita meminta kepada Allah, karena Allah itu maha kuasa. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Jadi kita bisa merubah sesuatu dengan doa. Kalau kita biasa lupa, tinggal minta sama Allah, "Ya Allah, saya tuh pengen, saya sudah berusaha, udah belajar tahsin, berusaha mengamalkan ilmu, tapi saya lupa terus ya Allah. Engkau maha kuasa merubah saya yang tadinya pelupa jadi enggak pelupa. Ya Allah, tidak ada yang tidak mungkin bagimu. Engkau maha kuasa, kun fayakun. Ya Allah, tolonglah saya." Kan bisa begitu, Bu. Ya. Nah, jadi kalau udah lupa itu, kalau udah faktor U mah beda lagi ya Bu ya. Jadi doanya harus ditambah dengan doa itu ya. Nah, atau yang sibuk ya banyak lupa, ada yang faktor U, ada yang karena banyak yang harus diurus ya di rumah, di kantor, di mana jadi banyak lupa. Nah, itu juga minta sama Allah solusinya. Ya Allah, tidak ada yang tidak mungkin bagimu. Jadi katanya ya, kita itu tidak beradab sama Allah kalau kita menganggap Allah tidak mampu merubah sesuatu. Misalnya, anak kita tuh susah diatur ya Bu ya. Terus kita tuh putus asa. Saya udah berusaha ngenasehatin, udah manggil ustadz, udah manggil misalnya yang psikiater misalnya gitu ya, psikolog gitu ya. Biar anaknya ini dicari tahu gini 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 misalnya ya, kenapa dia tuh gini gini, tapi tetap aja nggak berubah. Terus nggak minta tolong sama Allah, "Kenapa tuh Bu nggak minta tolong sama Allah?" Emang ini mah udah kayak gini susah dirubahnya. Emang Allah nggak maha kuasa?" Itu menyepelekan, merendahkan Allah katanya Bu. Jadi salah satu kita yakin kekuasaan Allah adalah tidak meragukan Allah apapun. Yakin apapun bisa dirubah sama Allah, begitu. Ya, salah satu, iman kepada Allah yang kuat itu adalah kita meyakini semuanya mungkin bagi Allah. Merubah kita nih Bu ya, kita, ini ibu-ibu yang di masjid yang curhat.
saya katanya karena faktor sujud agak lama aja langsung kentut. Jadi dia pengen berdoa di sujud terakhir ya Bu ya. Tapi nggak bisa lama-lama karena suka kentut. Terus bahkan belum juga rakaat ketiga udah nggak kuat pengen kentut. Nah, akhirnya itu mengganggu kekhusyuan sholat. Kan ditahan-tahan, Bu bayangin dari rakaat ketiga ke keempat, ditahan. Dia akhirnya kayak, sholat saya mah nggak tahu itu kualitasnya seperti apa katanya. Saya hampir tiap yang 4 rakaat nahan kentut. Kata saya teh, "Ibu udah minta sama Allah untuk disembuhkan, untuk tidak pengen kentut ketika sholat?" Enggak, kenapa enggak minta? Karena Allah lah tempat kita meminta dan yang bisa merubah sesuatu. Emang angin dikendalikan sama siapa? Ya kan ya? Iya. Begitu tinggal disuruh aja sama Allah, jangan kentut misalnya ya. Bahkan saya pernah begini Bu, saya tuh lagi sakit perut ya, itu beneran sering kentut, yang kembung apa gitu Bu gering ya. Nah, jadi dikit-dikit kentut dikit-dikit kentut. Sebelum sholat saya berdoa dulu sama Allah, "Ya Allah, Engkau Maha Kuasa, tolong jangan biarkan saya kentut sampai saya, selesai sholat." Beneran itu mah Bu, saya nggak kentut, pas udah beres sholat, "Assalamualaikum," langsung kentut Bu, karena memang lagi sakit, nggak enak perutnya gitu ya. Beneran kentutnya teh habis salam, baru mules, baru kentut gitu, baru nggak enak kerasa, baru kentut. Terus ada yang sakit lutut, jadi sujud itu nggak enak, ruku nggak enak ya. Jadi sholat itu pas ruku, pas sujud bener-bener nggak fokus, karena kerasa. Jadi dia curhat lagi, "Saya, sholatnya kayak nggak khusyuk karena gangguan, sendi," katanya, "udah ini gini, udah sakit lututnya." Ibu udah minta sama Allah biar nggak kerasa sakitnya ketika sholat? Belum, coba. Jadi apapun Bu ya, masalah apapun kita bisa minta tolong sama Allah, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Nah, iman kepada Allah tuh Bu sampai segitunya, jangan meragukan Allah tidak mungkin, mengabulkan sesuatu. Jadi bab lupa minta sama Allah. Nah, termasuk, ketika Ibu mau ngaji ya, "Ya Allah tolong bantulah saya mau ngaji yang benar ya Allah tolonglah saya." Itu Bu lisan kita itu bisa dimudahin, melafalkan hurufnya ya, sifatnya. Tapi kalau enggak minta tolong sama Allah, ya kita itu sendiri, sibuk sendiri, heboh sendiri, berusaha sendiri. Tapi kalau minta tolong sama Allah, di situ ada bantuan Allah. Jadi ada kemudahan begitu ya, melafalkannya terasa agak ringan, begitu Bu, ya. Jadi dalam segala hal ada Allah, melibatkan Allah. Termasuk ini, menghafal ini. Ini, "Ya Allah sebenarnya misalnya ya ini tuh agak rumit, tapi ya Allah tolonglah saya pengen hafal, saya pengen paham." Mungkin nggak Allah mengabulkan? Ya mungkin, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Nah, itu maksud melibatkan Allah dalam segala sesuatu ya Bu ya, dan jangan meragukan kekuasaan Allah ya. Bismillah, mudah-mudahan dimudahkan ya Bu ya. Nah, Ibu-ibu itu aja untuk hari ini, nggak kerasa waktunya udah habis. Mudah-mudahan dari ilmu yang bermanfaat, berkah. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya, Bu ya. Ibu Ibu nggak Sama-sama. apa-apa. Ustazah tanya dulu ya, sebentar ya. Iya 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 iya. Kalau kita yang untuk pangkal lidah itu ya kan harus naik, Ustazah. Untuk Iya. yang lidah, yang ujung lidah ini sebaiknya di apa ya, Jangan diapa-apain, ujungnya mah cuekin aja. diputar enggak gitu maksudnya, supaya kita fokusnya ke lidah yang pangkal lidah. Untuk Heeh. ujung lidah itu kayak dikakukan gitu Bu ya. Sampai Justru justru kalau orang Jawa sih nggak usah ngomongnya mekerut. dipikirin. Justru jangan dipikirin, kita fokusnya ke pangkal, naik, terus ujungnya ke mana. Kalau lorok berarti kan dia, Ya. ujung lidah ke gusi, ya. Iya. Iya, ujung lidahnya ke gusi, tempelin. Pangkal lidahnya naik, orok, 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 kan gitu. Jadi kalau makhrajnya ujung lidah,
terus tebal, ya ujung lidahnya taruh kemana? Sesuai Mas Roja, Iya. muka lidahnya naikin, begitu. Kalau ho kan pangkal lidah naik, Iya. tapi kan ujung lidah nggak ada apa-apa kan ya? Jadi Iya. cuekin aja, kita fokusnya pangkal lidahnya. Ho, Lo. kita fokus ke pangkal lidahnya. Kayak kan itu Saya pangkal lidah naik. yang bingungnya ini yang ujung lidah ini enaknya diapain ya? Ya nggak usah diapa-apain. Ya. Justru kalau ibu niat diapa-apain, fokus ke pangkal lidahnya buyar. Gitu. Jadi ibu nggak fokus ke pangkal, ingat. Jadi apa ya? Fokus kita itu mempengaruhi naik tidaknya si lidahnya itu. Fokus ke pangkalnya aja. Ya. Aja ya. Allahumma rahmna bil Qur'an, Allahumma ij'alna kita tutup dengan hamdalah dan doa kifaratul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah.